Nah ini sekarang umat Islam mulai dipecah belah lagi antara organisasi satu dengan yang lainnya, dibuat musuhan. Kadang-kadang kita itu nyaman kepada orang yang non muslim, nyaman di gereja, nyaman marhabanan di gereja, daripada bersatu dengan orang-orang muslim sendiri. Ini akal waras dari mana ini? Anda harus paham betul ini. Ini ada orang-orang yang ingin merusak kita loh. Kita jangan jauh-jauh dari Mbah Hashim, balik ke Mbah Hashim. Khitohnya kita siapa? Balik di situ. Kembali kepada khitohnya. Jangan membuat fatwa baru sudah. Fatwa sudah lengkap. Mbah Hashim bagaimana? Buka kitab-kitab dahulu. Jangan kita membuat, katanya Habib ini, kata Kiai ini. Enggak, tinggalkan semua, kembali kepada salaf kita. Kembali kepada salaf kita. Ojo percaya habaib, ojo percaya Kiai ini. Kembali kepada aslaf kita, para leluhur kita. Bagaimana cara mereka bermuamalah? Bagaimana cara mereka bersosialisasi, berorganisasi? Kembali kepedulian antar umat Rasulullah SAW. Kiai Mahfud Siddiq, Ketua PBNU, bagaimana? Zaman dahulu, Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana? Lihat bagaimana cara mereka berorganisasi, ukhuwah antara satu dengan yang lainnya. Walaupun mereka berbeda madhab. Dan mudah-mudahan umat Islam ini hatinya disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita tidak bersatu, banyak orang Islam akan dilecehkan. Kita dilecehkan, saling melecehkan. Bahkan kita tidak pernah melihat lagi ya ikhwan, berapa banyak orang yang tidak sholat. Kita justru banyak melihat bagaimana orang-orang berbeda politik dengan kita. Ngomong apapun dikaitkan politik, ngomong apapun politik. Ya Allah, pindah sandal itu politik saya ini. Gak masuk akal belas. Lah wong guru ngaji dikait-kaitkan sama politik. Saya kira judulnya lagi viral ini. Habib Hussein Tuban menyerukan jaga Pak Jokowi. Halo. Anda jangan memfitnah saya seperti itu. Ini mulai orang memfitnah-fitnah ini kayak begini nih. Dikutip maknanya Anda harus berhati-hati. Anda jangan beralirkan orang yang ekstrim dalam pembelaan ataupun anti dikritik. Anda harus sadar, semua guru ngaji yang ada ini cinta kepada NKRI. Mereka bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Ini kadang-kadang saidik wae. Habib Husin rupanya membela iki. Nah, kabeh ketawa politik. Fal yadu billah min dalik. Mudah-mudahan antar umat Islam ini diberikan kekuatan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak ada fitnah. Kalau sudah kuat, enggak ada berani orang yang memfitnah kita. Kenapa orang banyak berani memfitnah kita? Karena kita sudah bercerai-berai antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini menjadi majelis yang pemersatu kita dan segala umat Rasulullah diberikan ukhuwah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aku satu saya parah nih wong. Lek tambah 10 juta lek kena aku wae. Nah. Ini jangan sekali terjadi kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda haram Anda seperti itu. Anda haram. Justru kalau memang itu menjadi Anda rezeki tersebut gak akan membawa berkah, justru akan menjadi malapetaka, menjadi musibah, menjadi penyakit. Waliyadzubillah min dzalik. Saya usume koyo ngono iki. Ketok ono seneng sepeda motor langsung wis tambah 250 lek. Tambah 500 lumayan lek. Tambah jam tangan gue lho, munting ya. Nah, ini bukan sosok umat Rasulullah SAW. Dan jadilah kalian tuh orang-orang yang bersaudara, seduluran. Ojo medhot dulur. Siapapun dia. Tapi masalahnya, kadang sesama umat Islam ini yang suka mencaci maki. Ini ya, orang-orang yang suka mengeklaim Ahlus Sunnah Asy'ariyah ini orang yang tidak berjasa. Sekarang saya mau tanya kepada orang yang seringkali mereka ini mengeklaim dirinya yang paling berjasa. Ahlus Sunnah ini orang yang nggak berjasa dan penakut. Saya mau tanya, Umar Mukhtar itu akidahnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Terus
yang ada di Indonesia yang mengusir penjajah, ono teko Wahabi, ono teko Salafi, ada benda, tau ngerti? Pahlawan nasional yang bukan dari golongan ahlu sunnah ada. Kewabeh itu ahlu sunnah. Saya ini melete. Hati-hati Anda ya. Mereka sudah mulai berubah bentuk ya. Seolah-olah membela pemerintah, tapi dia akan merongrong dari dalam. Hati-hati. Saya peringatkan, ini banyak ya. Orang-orang yang dulu mengatakan bid'ah, maulid bid'ah, tauhid, saiki sok-sokan membela pemerintahan. Hati-hati lu nemen lho. Yo. Saya mau nantang berkelahi Riyad Bajri lho. Paham Riyad Bajri ya? Itu sekarang kan sok-sokan membela Pak Jokowi, padahal bajingan pol ya. Hati-hati Anda. Saya tantang gelut orang wani-wani wong heran aku. Aku wis debat iki mau males aku. Suwen. Lek kowe sabar gak? Ora sabar aku mau wani gelut gak iki? Wani to? Mosok ora wani? Wani yo. Wis gelut wae lek aku. Sok-sokan bela, ndak ada bajingan kabeh ngomong ngene iki. Sok-sokan sekarang bela pemerintahan, bela Jokowi. Ini ada dulu tauhid. Bid'ah. Ndak ada saiki ae kena duit yo. Ngene ngetek deh. Hati-hati Anda ya. Kepada orang-orang yang model-model kok ngene iki. Yang mereka sok-sokan membela pemerintah tapi justru dia akan merongrong dari dalam. Memang mereka tuh kayak gitu, belum besar. Wah, ngatok. Wah, kita harus bela ini. Oh, tapi udah besar. Patah ini sampean. Mek wong ini. Contohnya sudah banyak lihat itu. Saudi. Begitu mereka berkuasa, kubah-kubah diratakan semua. Ulama-ulama pateni kabeh. Habaib bunuh semua di sana. Orang Islam itu kudu pinter, Pak. Orang Islam itu harus cerdas. Dia tahu siapa yang dibela dan siapa yang harus ditinggalkan. Jangan kita asobiah, jangan fanatik. Cerdas. Mana lawan, mana kawan, kita harus paham betul. Jangan kalau ada orang mendukung kita, terus kita bela, kita agung-agungkan. Jangan kayak gini. Saya terpaksa menyebutkan nama karena sudah banyak orang terpengaruh. Anda tidak tahu, karena sudah keceplosan sebetulnya ya, wong iki. Gayane ngelem kok kayak bencong gayane. Delok lah video kok bencong. Wong mana gelut ae Mbak, wong Tuban lek mana yo. Orang golawe lek mana. Sotoni Mbak to lek mana. Wis debat males ngadepi wong ngene iki. Anda tahu orang-orang kayak gitu tuh bahaya. Karena apa? Belum sudah mengatakan tumpahkan darahnya. Apa? Orang-orang itu yang pelaku bid'ah, sing seneng tahlilan, seneng manakipan, tumpahin darahnya katanya. Saya masih punya videonya. Suruh menumpahkan darahnya. Ini model apa model ngene iki? Dedengkotnya sudrun nih repot ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah pasang badan ya. Aku sudah pasang badan. Wis mudah-mudahan oleh mang takdirnya wis saya ingin mati membela Nahdlatul Ulama. Saya kepengin mati diridhai oleh orang-orang NU. Karena udah jelas thariqah ini thariqah mu'tabarok yang harus kita jaga bersama. Ingin merusak Indonesia, rusak NU-nya. Ingin menguasai Indonesia, kuasai NU. Ingin memecah belah Indonesia, pecah belah NU. Jadi pecah belah di Indonesia. Ibarat bangunan NU ini lem, semennya. Di bangunan itu ada batu bata, ada pilar, ada besi. Iso wesi ukuran sak genggam-genggam ini. Ada batu bata, enggak ada semen, bisa berdiri? Enggak bisa, Pak. Perekat Pancasila, penegak Pancasila, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Mana ada orang yang di luar Ahlussunnah yang dia sepakat menggigit setia kepada Pancasila? Ada? Tidak ada. Makanya hati-hati kepada orang-orang yang sok membela karena dia belum berkuasa. Kalau sudah berkuasa,
Berbahaya orang-orang yang seperti itu. Faliyadzubillah min dzalik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian beliau baginda Nabi Muhammad ini juga mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurubid dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Seseorang yang melepaskan urusan dari saudaranya, ada saudaranya sakit, ada saudaranya yang enggak mampu, melepas kekerabatan, medot seduluran, dengan dia acuh tak acuh kondisi saudaranya, kondisi ekonomi saudaranya, dia nggak mau tahu, yang penting saya, wong melarat ya wis, yang penting aku, orang sakit ya sudah, yang penting keluarga saya sehat. Memberikan rahmat kecuali Allah, dan hanya satu-satunya cara syafaat hanya di tangan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lain. Ini sabda Rasulullah. Sebab nanti di akhirat yaumul mahsyar, longsor, enggak, belum murka Allah, baru alam aja itu. Alam yang enggak tahan atas kelakuan manusia. Murka Allah belum, kapan? Nanti di mahsyar. Nah, di mahsyar itu Allah tampakkan betapa marahnya Allah kepada makhluk-makhluknya yang zalim. Marah betul Allah. Nah, disitulah barang siapa orang yang enggak pernah ngurusi urusannya umat Islam, ekonominya, kesehatannya, kepeduliannya tidak ada, Anda jangan harap mendapatkan naungan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mas, setiap kali kami ini ingatkan, pedulilah kalian dengan saudara-saudara Muslim. Apa yang terjadi? Jangan kita tutup mata, tutup telinga. Nanti di akhirat itu, manusia dibangkitkan oleh Allah semuanya, ditelantarkan oleh Allah, dan semua bingung dan berduyun-duyun mereka menuju kepada Nabiullah Adam. Matur kali Nabiullah Adam, wahai abanal Adam, wahai orang tua kita Adam, engkau adalah manusia yang Allah ciptakan tanpa Adam. Jadilah Nabiullah Adam yang mempertanggungjawabkan anak cucunya yang ada di dunia. Apa kata Nabiullah Adam? Saya nggak berani. Coba engkau kepada Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh nggak berani. Coba engkau kepada Nabiullah Musa, kalimullah, yang biasa berdialog kepada Allah, yang dapat mendengar suaranya Allah secara langsung, punya mukjizat, yang biasa berdialog dengan Allah, berdiskusi, bertanya-tanya kepada Allah. Itu Nabiullah Musa. Apa kata Nabiullah Musa? Saya nggak berani. Hari ini saya nggak berani. Coba engkau kepada Nabiullah Ibrahim. Berangkat mereka ini, seluruh umat manusia, miliaran orang berjalan kepada Nabiullah Ibrahim, Khalilullah, tidak berani. Coba engkau ke Isa ibnu Maryam, Nabi Isa, Ruh Allah, yang Allah ciptakan tanpa ayah. Maka Nabi Isa pun mengatakan, aku pun tidak berani. Ada satu orang yang dapat untuk menghadap kepada Allah, yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh para nabi, para rasul, semuanya mengadu kepada Rasulullah, termasuk Nabiullah Adam, termasuk Nabiullah Musa, semua mengadu kepada Rasulullah. Bagaimana kondisi kita ini? Ditelantarkan oleh Allah. Maka disitulah dikatakan, satu-satunya makhluk yang dapat menurunkan rahmat Allah, membentangkan rahmat Allah, hanyalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuknya kita sebagai sesama umat Islam harus peduli, apa yang terjadi kepada saudara Muslim kita, siapapun dia, organisasi apapun dia, majelis apapun dia, mazhabnya apapun dia, selama dia tidak membawa akidah yang menyimpang. Contohnya lagi siapa? Syiah, yang mereka menyatakan para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang kafir. Bahkan dikatakan istri Rasulullah adalah seorang pelacur. Faliyadzubillah min dzalik.
Disebutkan dalam kitabnya. Kalau udah seperti itu, kita berlepas tangan. Tapi kalau masih berbeda madhab, ini bid'ah, ausabi bid'ah, ini bid'ah atau tidak bid'ah, masih saudara kita, apapun golongannya, kita harus benar-benar menolong mereka, perhatian kepada mereka. Ini ajaran daripada yang dibawa oleh para aslaf kita, yang diajarkan oleh Mbah Wahab, yang diajarkan oleh para aslaf kita, Mbah Khalil, mengajarkan seperti itu ukhuwah. Makanya resolusi jihad NU itu yang terlibat bukan hanya NU, semua umat Islam terlibat. Dari Majalengka, dari Jawa Barat, semua organisasi Islam jadi satu di bawah tanggung jawab fatwanya Mbah Hashim. Mereka bersatu. Tanpa mereka mustahil kita akan menang. Apa iya resolusi jihad NU yang perang hanya orang NU? Enggak. Ada pedagang, ada saudagar, organisasi lain bersatu padu mengusir penjajah. Lah kita jangan sampai seperti itu. 350 tahun Belanda tinggal di Indonesia, membuat video et impera, politik pecah belah. Nah ini sekarang umat Islam mulai pecah belah lagi antara organisasi satu dengan yang lainnya, dibuat musuhan. Kadang-kadang kita itu nyaman kepada orang yang non muslim, nyaman di gereja, nyaman marhabanan di gereja, daripada bersatu dengan orang-orang muslim sendiri. Ini akal waras dari mana ini? Anda harus paham betul ini. Ini ada orang-orang yang ingin merusak kita loh. Kita jangan jauh-jauh dari Mbah Hashim, balik ke Mbah Hashim. Khitohnya kita siapa? Balik di situ. Kembali kepada khitohnya. Jangan membuat fatwa baru sudah. Fatwa sudah lengkap bahwa Mbah Hashim bagaimana. Buka kitab-kitab dahulu. Jangan kita membuat, katanya Habib ini, kata Kiai ini. Enggak, tinggalkan semua, kembali kepada salaf kita. Kembali kepada salaf kita. Ojo percaya habaib, ojo percaya Kiai ini. Kembali kepada aslaf kita, para leluhur kita. Bagaimana cara mereka bermuamalah? Bagaimana cara mereka bersosialisasi, berorganisasi? Kembali kepedulian antar umat Rasulullah SAW. Kiai Mahfud Siddiq, Ketua PBNU, bagaimana? Zaman dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana? Lihat bagaimana cara mereka berorganisasi, ukhuwah antara satu dengan yang lainnya. Walaupun mereka berbeda madhab. Dan mudah-mudahan umat Islam ini hatinya disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita tidak bersatu, banyak orang Islam akan dilecehkan. Kita dilecehkan, saling melecehkan. Bahkan kita tidak pernah melihat lagi ya ikhwan, berapa banyak orang yang tidak sholat. Kita justru banyak melihat bagaimana orang-orang berbeda politik dengan kita. Ngomong apapun dikaitkan politik, ngomong apapun politik. Ya Allah, pindah sandal itu politik saya ini. Gak masuk akal belas. Lah wong guru ngaji dikait-kaitkan sama politik. Saya kira judulnya lagi viral ini. Habib Hussein Tuban menyerukan jaga Pak Jokowi. Halo. Anda jangan memfitnah saya seperti itu. Ini mulai orang memfitnah-fitnah ini kayak begini nih. Dikutip maknanya Anda harus berhati-hati. Anda jangan beralirkan orang yang ekstrim dalam pembelaan ataupun anti dikritik. Anda harus sadar, semua guru ngaji yang ada ini cinta kepada NKRI. Mereka bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Ini kadang-kadang saidik wae. Habib Husin rupanya membela iki. Nah, kuwabe ketawa politik. Fal yadubillah min dalik. Mudah-mudahan antar umat Islam ini diberikan kekuatan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak ada fitnah. Kalau sudah kuat, nggak ada berani orang yang memfitnah kita. Kenapa orang banyak berani memfitnah kita? Karena kita sudah bercerai-berai antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini menjadi majelis yang pemersatu kita dan segala umat Rasulullah diberikan ukhuwah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamana habibana Umar Muhammad bin Hafid wa 'allamana wa syekhuna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah.